Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 10 Januari 2022. Sajian utama hari ini antara lain, mahasiswi kedokteran tewas kecelakaan di tol. Bocah tenggelam ditemukan tewas. Dan jangan lewatkan pelabuhan Tanjung Carat masih menunggu investor. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Seorang mahasiswi kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, Feby Hoirunisa, tewas terpental saat mengalami kecelakaan di Jalan Tol Kayu Agung Palembang. Korban tewas setelah berusaha menghindari lubang di jalan tol tersebut. Feby Hoirunisa, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, menghembuskan nafas terakhir saat terjadi laka tunggal di ruas jalan tol. Kecelakaan maut itu terjadi pada Jumat sore sebelum maghrib di ruas tol Kayu Agung Palembang, tepatnya di area pemerutan Ogan Ilir. Korban saat itu mengendarai kendaraan mobil City Car sendirian melaju dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Setibanya di lokasi kejadian, korban menghindari jalan berlubang yang akhirnya menabrak median pembatas jalan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Akibat benturan keras, korban terpental sejauh 5 meter. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Mobil korban mengalami rusak berat. Kecelakaan terjadi di tol KM 362600, yang mana itu masuk wilayah Ogan Ilir. Kejadian pada pukul 17.34 sebelum maghrib. Jadi korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung. Petugas kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya Angga Saputra usia 12 tahun warga Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Pencarian korban yang tenggelam ini sempat terkendala cuaca. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban tenggelam Angga Saputra, bocah berusia 12 tahun warga Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin yang tenggelam di sungai. Upaya pencarian mengalami kendala akibat cuaca dan derasnya arus sungai. Upaya pencarian menggerahkan tim penyelam dibagi menjadi beberapa tim menyisir aliran sungai hingga radius 100 meter dari tempat korban tenggelam. Angga Saputra berenang bersama teman-teman sepermainan di Sungai Rimba Asam pada hari Rabu. Namun naas, dirinya tak mampu menahan derasnya arus sungai sehingga terseret dan tenggelam karena kelelahan. Setelah pencarian dilakukan selama 3 hari, akhirnya pada Jumat sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, Angga berhasil ditemukan berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Korban lalu dievakuasi ke rumah duka. Kita informasikan bahwa adik kita atas nama Angga bin Saiful ini dengan usia 12 tahun. Hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita serahkan ke pihak. Peristiwa tenggelamnya korban ini harus menjadi perhatian tiap orang tua untuk menjaga anak-anak mereka saat bermain di sungai, mengingat saat ini cuaca masih cukup ekstrim. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin diresahkan serangan jutaan lalat yang diduga berasal dari sebuah ternak ayam di permukiman. Akibatnya sejumlah warga ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 terpaksa membubarkan diri. Warga RT 17 RW 5 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin diresahkan jutaan kawanan lalat akibat keberadaan ternak ayam di permukiman. Belasan warga terpaksa membubarkan diri saat ingin menjalani vaksinasi COVID-19 karena aroma busuk dari sebuah ternak ayam mengganggu pernapasan.
Untuk mengurangi serangan hama lalat, warga bersama tim medis menempelkan lem di setiap sisi meja agar warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19 sedikit nyaman dari gangguan lalat. Meski aroma busuk dari sebuah ternak ayam dekat dengan lokasi vaksinasi COVID-19 sangat mengganggu kenyamanan, namun kegiatan vaksinasi massal sukses digelar. Hari ini ada 2, Pfizer sama Sinovac. Jadi kalau ada yang tahap kedua Pfizer, kita suntik Pfizer. Tergantung vaksin pertamanya apa. Kalau yang pertama kita kasih Pfizer. Sejumlah pemilik warung nasi dan warung sembako juga terkena dampak ternak ayam dekat permukiman merasa kesal lantaran mengalami penurunan omset karena sepi pembeli. Masuk ke rumah. Sampai ke rumah, nanti nggak dalam rumah. Terus untuk jualan cak mana? Warga meminta agar dinas dan instansi terkait segera menertibkan ternak ayam di permukiman, apalagi usaha ternak ayam tersebut tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan hektar kebun karet warga di Kabupaten Oki terendam banjir. Banjir diduga akibat ditutupnya gorong-gorong oleh PT GTA, mengakibatkan perekonomian warga menurun drastis. Banjir yang merendam ratusan hektar kebun karet warga ini berada di Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Banjir diduga akibat ditutupnya gorong-gorong oleh PT GTA yang beroperasi di sekitar kebun. Akibatnya sejak 1 bulan terakhir masyarakat tidak bisa menyadap karet yang berdampak pada perekonomian warga menurun drastis. Biasanya dalam 1 bulan warga bisa mendapatkan penghasilan mencapai 4,5 juta rupiah, namun kini tidak sama sekali atau nihil pendapatan. Saat ini ketinggian air mencapai 2 meter. Ironisnya kebun milik perusahaan tidak terkena banjir. Sebelumnya warga telah meminta perusahaan untuk membuka gorong-gorong yang ditutup namun tidak digubris. Keadaan kebun kami kayak gini, banjir akibat penutupan gorong-gorong dari PT GTA. Nah, yang kami harapkan nanti pihak PT bisa membuka gorong-gorong ini kembali biar masyarakat bisa bekerja kembali. Warga berharap pemerintah Kabupaten Oki memberikan solusi terbaik untuk mengatasi banjir yang merendam perkebunan karet mereka agar aktivitas dan perekonomian kembali normal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, ratusan warga perwakilan dari 4 kecamatan antusias mengikuti konsolidasi pemantapan DPD Partai Perindo Musi Banyuasin. Kegiatan ini merupakan upaya untuk lebih maksimal dalam menghadapi pemilu mendatang. Mengutamakan protokol kesehatan, ratusan kader Partai Perindo mulai Dewan Perwakilan Cabang atau DPC dan ranting 4 kecamatan menghadiri konsolidasi DPD Partai Perindo Musi Banyuasin yang dihadiri Ketua DPRD Muba. Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Alpian bersama kader Partai Perindo hadir bertatap muka dengan pengurus cabang dan ranting perwakilan dari desa dalam agenda konsolidasi pemantapan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin untuk persiapan verifikasi. DPD Partai Perindo di Musi Banyuasin juga mendukung kemajuan perekonomian masyarakat tanpa tebang pilih dalam penyalurkan aspirasi masyarakat. Konsolidasi DPD Partai Perindo ini berlangsung di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin dalam memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Untuk hari ini memang ini di zona 2 ya. Zona 2 ini kita fokuskan di 5 kecamatan agar lebih dapat menghayati, dapat menerima apa yang nanti materi-materi yang kami sampaikan dalam menghadapi verifikasi pemilu 2024. Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Alpian menyatakan selain pemantapan menjalin silaturahmi, kegiatan ini juga sangatlah penting guna pendekatan sekaligus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan hadirnya Partai Perindo. Politik itu apa? Selanjutnya dengan adanya politik kita mempelajari politik bahwa kita bisa menyampaikan aspirasi kita atau pendapat kita, paling tidak kita bisa kritik. DPD Partai Perindo Muba menargetkan 1 kursi pada pemilu legislatif mendatang. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pelabuhan Tanjung Carat masih menunggu investor. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat.
Tersangka kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar News Sumsel. Pemirsa, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Prabu Mulih mengamankan seorang mama muda owner investasi bodong warga Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Pelaku diamankan setelah polisi menerima laporan 2 orang korban dengan kerugian mencapai 350 juta rupiah. Puput, 32 tahun, di hadapan penyidik Polres Prabu Mulih mengakui telah 4 bulan menjalani investasi bodong dengan jumlah member mencapai ratusan orang, baik dari Prabu Mulih maupun luar kota Prabu Mulih dengan omset diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dalam menjalankan bisnis tersebut, tersangka merekrut banyak orang untuk menawarkan investasi dengan keuntungan sebesar 30% di setiap minggunya dari jumlah uang yang diberikan. Kalau total sama kaki kita tadi berapa banyak sih member? Kalau kakekku yang 2 itu membernya 100 uang, Kak. 100, 200, berarti 240 orang gitu ya? Iya, sekitar itu, Kak. Kasat Reskrim Polres Prabu Mulih AKP Jailili menyatakan tersangka diamankan setelah mendapatkan laporan dari 2 orang yang mengaku menjadi korban investasi bodong. Tersangka mengaku jika investasi yang dijalankan tidak memiliki produk usaha dan hanya menunggu orang yang berinvestasi kembali untuk bisa memberikan keuntungan kepada investor sebelumnya. Keterangan terlapor atau tersangka sejak bulan September 2021. Jadi diperkirakan baru 4 bulan. Saat ini Polres Prabu Mulih masih terus mendalami kasus investasi bodong yang dilakukan seorang mama muda dengan korban diduga mencapai ratusan orang. Sebelumnya warga yang menjadi korban ramai mendatangi rumah yang dijadikan kantor investasi oleh tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Prabu Mulih mengamankan seorang sopir travel. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur saat penumpang mobil travel jurusan Palembang Lahat. Dengan muka tertunduk malu, Ahmad Dovi Setiabudi, warga Kelurahan Prabu Mulih, Kecamatan Prabu Mulih Barat, Kota Prabu Mulih, ditangkap polisi di rumahnya setelah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah mencium dan meremas payudara korban di Jalan Lingkar Prabu Mulih. Sebelum pelecehan seksual terjadi, pelaku sempat mengajak korban meminum minuman keras. Minum miras jadi kamu ya? Iya, nah pas kutanya itu galak dak minum. Masih nguji ngomong galak dak minum tuh. Nila
datang beli minum. Yo, yang banyak minum tuh dia, aku tidak. Kalau yang posisi aku tuh bawa mobil, jadi aku tahu apa namanya tuh, tahu batas kan. Setelah minum apa jadi? Setelah minum, yo cara dia mabuk itu yo kan. Kau cium ya? Iya aku cium, tapi terus memang dia kalau kata paksaan, tidak kata kekerasan. Selain mencium apa lagi yo? Megang. Megang apa? Tentang ini dado. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Prabumulih Ibtu Sardinata menyatakan pelaku ditangkap usai mendapatkan laporan dari korban. Korban menaiki mobil pelaku dari kota Palembang tujuan Ogan Ilir. Namun oleh pelaku korban diajak ke Kabupaten Lahat. Sesampainya di kota Prabumulih, korban diajak minum minuman keras lalu dicium dan diremas payudaranya. Usai melampiaskan nafsunya, korban lalu ditinggal di Tugu Nanas, Prabumulih. 1.00 si korban dibawa ke Jalan Lingkar Kota Prabumulih. Nah, di sana si tersangka melakukan perbuatan campurnya dengan cara memegang dan meremas-remas payudara korban sambil mencium korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Prabumulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, groundbreaking pelabuhan laut dalam Tanjung Carat yang rencananya dilakukan pada akhir Desember 2021 lalu batal dilaksanakan. Masalah biaya menjadi kendala utama terhambatnya pembangunan pelabuhan yang diestimasi menelan anggaran 2 triliun rupiah tersebut. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap pembangunan bisa dimulai tahun 2022 ini. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyatakan pelabuhan Tanjung Carat menjadi fasilitas prasarana yang harus ada di Sumatera Selatan sebab berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Proyek ini menjadi proyek strategis nasional. Finalisasi lahan juga sudah dilakukan, tinggal pembangunannya saja. Untuk pembiayaan lanjut, Budi, pihaknya tengah melakukan upaya creative financing dengan melibatkan investor swasta baik dalam dan luar negeri. Kita membahas secara highlight berkaitan dengan Tanjung Carat, bahwa Tanjung Carat ini merupakan satu fasilitas prasarana yang merupakan keniscayaan harus ada di sini di Palembang, karena akan membuat perekonomian dan pertumbuhan Palembang jalan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan seluruh masalah prinsip administrasi mengenai pembangunan pelabuhan sudah selesai dikerjakan. Mulai dari lahan, akses jalan menuju pelabuhan, kajian prinsip, desain dan kedalaman laut sudah memenuhi standar. Tapi persoalan-persoalan yang prinsip sudah selesai. Artinya lahan dan jalan menujunya, kedalaman laut, tempat dermaganya sudah semua sudah masuk dalam standar bagi pelabuhan. Untuk memulai tahapan groundbreaking, proses pendanaannya masih menunggu investor. Pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam melakukan proses groundbreaking sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya, Catherine Ambarini, sampai jumpa.